Doa dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan. Selamat datang Gus Dodi. Wah, ini coach kita juga hadir. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat bergabung. Kita akan sharing hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, mohon izin Mas Dino, sebelum room saya serahkan sama Mas Dino, saya minta waktu kurang lebih 5-10 menit untuk masing-masing mengenalkan diri, posisinya dari mana, ya, open mic sebentar, gitu kan, biar kita lebih akrab lagi. Monggo, dimulai dari saya berarti ya. Baik. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, nama saya Gunawan. Saat ini aktivitas saya ada di DIC sebagai salah satu tim manajemen di DIC, Business School Sidoarjo. Kemudian kalau hari-hari saya ada di salah satu provider di Malang. Ya, kebetulan hari ini saya di Malang, namanya Spiritual and Refresh Indonesia dan SAR Indonesia. Mungkin itu sebatas perkenalan dari saya, nanti sambil jalan kita bisa lebih banyak sharing. Oke, monggo, yang lain mungkin bisa dikenalkan, Mas Khairil, monggo, open mic. Mas Khairil? Oke, baik. Yang lain mungkin bisa open mic untuk sementara. Pak Jupiter nggak bisa open mic, ya. Mungkin bisa kenalkan di chat, ya. Perkenalan, nama saya Dodi Mas Gun. Siap. Dari Surabaya. Siap. Oke, baik. Selamat datang Pak Dodi dari Surabaya. Oke, mungkin. Yang lain monggo, Mas Kolis bisa mengenalkan open mic sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Holis dari Sidoarjo, Pak. Ya. Salam kenal semuanya. Baik, Mas Kolis dari Sidoarjo. Baik, ini Mbak Wulan. Mbak Wulan, monggo. Suaranya terdengar? Oke, yang sudah siap, Mbak Permata mungkin bisa mengenalkan diri. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama saya Sari. Saya berlokasi di Malang. Ya, hari-hari saya sebagai network marketing. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari dari Malang ya. Oke, yang lain monggo, yang belum? Ada di sini ya. Oke, baik. Untuk menyikat waktu mungkin nanti bisa sambil jalan ya. Untuk sementara ini kurang lebih sekitar 30-40 menit ya. Room akan saya serahkan sama Mas Dino, jadi mohon izin semuanya saya akan mute dulu mic-nya hingga hanya suara pembicara yang muncul. Monggo, Mas Dino, kami serahkan sama Mas Dino sepenuhnya. Oke, matur nuwun Pak Gun. Ini Mas Albi belum perkenalan kayaknya ya. Nah, Pak Gun di-unmute dulu. Saya tidak dengar suaranya malah. Siap. Oke, monggo, Mas Dino. Oke, langsung ya. Ini masih ada yang belum perkenalan, tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Gun dan rekan-rekan dari DIC Sidoarjo yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi pada hari ini, yaitu The Art of Online Communication. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Gun tadi tentang master komunikasi itu salah total sebenarnya ya. Saya cuma pembelajar, ya kebetulan saya banyak mengisi training-training tentang komunikasi, leadership, dan juga lie detection, ini yang saya sangat suka. Jadi mendeteksi kebohongan teman-teman semua. Ya, di sini ada guru-guru saya juga, Pak Gun termasuk guru saya, ya, dan juga ada Ustadz Dodi, ya, saling bersua di sosial media tapi belum pernah bertemu, ya. Dan selamat datang pada rekan-rekan semua, Pak Jupiter, ya, Mas Albi, Mbak Sari, ini rekan saya juga dari Malang, ya, Mas Khairil, Mas Kholis di IC Sidoarjo, dan tadi ada Mbak
Diah Wulan yang on off. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Masih semangat ya pagi ini? Nah, kalau saya tanya masih semangat, ya jawabannya adalah jempol 2. Jangan pakai jempol emoticon yang ada di aplikasi Zoom, tapi jempol 2 seperti ini. Oke, Mbak Sari sudah, Mas Khairil, Pak Jupiter, Pak Gun. Ya, Pak Gun ada 2. Mas Ardi, Mas Kolis. Ya, ini Mas Albi dan Ustadz Dodi ini kayaknya masih belum connect kameranya. Oke, nah pada hari ini saya akan sedikit sharing, teman-teman. Ya, karena menurut saya, sharing is caring. Ya. Jadi saya tidak mengajari teman-teman sesuatu hal yang baru, ya. Tapi saya ingin berbagi bagaimana sih kita berkomunikasi dalam situasi yang seperti ini. Yang mana situasi seperti ini itu menuntut kita tidak banyak ketemu orang, ya, menuntut kita training pun dari online, menuntut kita banyak komunikasi dilakukan hanya dalam satu gadget saja, teman-teman semua. Ya, maka dari itu apa yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah bagaimana sih kita bisa berkomunikasi, ya, seintensif dan sebermakna ketika kita berkomunikasi secara tatap muka langsung atau offline. Tapi sekarang dengan cara berkomunikasi online, teman-teman. Oke, saya mohon izin untuk sharing, ya, screen share saya materi PowerPoint tentang The Art of Communication. Pak Gun, mohon bisa dibantu saya bisa diizinkan untuk bisa screen sharing, ya? Soalnya di sini tidak diizinkan host untuk screen sharing. Attendee atau participant untuk screen sharing. Nah, oke. Matur nuwun, Pak Gun. Okay. Yes, teman-teman sudah kelihatan semua, okay? Untuk screen sharing-nya? Oke, kalau sudah nah seperti ini, okay? Oke. Nah, saya akan mulai saja, waktu saya tidak banyak, 30-40 menit saja. Semoga mencukupi teman-teman semua, ya. Nah, untuk judulnya adalah The Art of Online Communication. Kenapa harus online communication? Ya, karena sejak pandemi ini masuk ke Indonesia, tepatnya pada awal Maret, dan ketika itu saya selesai training di Semarang, setelah itu saya mendengar bahwa COVID-19 ini sudah masuk di kota Solo, dan waktu itu wali kota Solo sudah mengumumkan adanya PSBB. Ya, dan itu 1 hari setelah saya memberikan training di Semarang. Nah, saya langsung berpikir, nah apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan? Karena bidang pelatihan ini adalah bidang yang sangat-sangat terdampak. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, mungkin saya akan sedikit bercerita terlebih dahulu. Ada 4 bisnis, teman-teman semua, ya, yang terdampak oleh COVID-19 ini. Yang pertama, ya, bisnis yang paling bawah itu adalah bisnis yang sangat kritikal. Ya, bisnis yang istilahnya bisa dikatakan mati suri untuk saat ini. Contohnya, ya, perhotelan, pariwisata, ya, travel, transportasi, bandara, ya, itu semuanya mati suri, teman-teman semua. Kebetulan saya juga mengajar di 3 sekolah penerbangan yang ada di Sidoarjo, teman-teman semua, ya, dan itu murid-murid itu sampai curhat ke saya, Pak, gimana ini? Pak, saya dirumahkan, Pak, saya unpaid leave, jadi cuti yang tanpa dibayar, teman-teman semua. Ya, saya hanya bisa menguatkan mereka, memberikan semangat pada mereka. Yang penting teman-teman sehat, nanti kalau semuanya sehat, bisa berkarya kembali. Ya, itu yang bisnis kritikal. Yang kedua adalah decreasing bisnis, bisnis yang secara omset turun, baik itu turun sedikit, ya, turun sedengan, dan sampai turun secara drastis. Contohnya bidang pendidikan, ya, pelatihan, itu turun drastis sekali. Kenapa? Karena selama ini apa yang kita lakukan adalah pelatihan tatap muka, teman-teman semua.
ya yang menghadirkan banyak orang ya, dalam ruangan meeting, ya kan 50 orang, 100 orang. Bahkan ketika ada sesi motivasi bisa 1.000 sampai 2.000 orang yang sekarang sudah dilarang sama sekali. Ya. Nah, terus yang kedua, ya tadi ada yang keempat, ada yang ketiga, ada yang kedua, itu adalah normal bisnis, bisnis yang tetap normal, tetap jalan seperti biasa. Ya, loh, apakah ada? Ada, banyak. PDAM kita masih perlu, ya. PLN kita pun masih perlu, ya kan? Bisnis-bisnis agriculture kita masih perlu, pertanian, ya. Terus yang nomor satu adalah growing business, ya. Yaitu adalah bisnis yang meningkat di tengah pandemi ini. Ada juga, ada, ya, masker, ya, permintaan naik, hand sanitizer, permintaan naik, APD, ya, alat pelindungan diri, teman-teman medis, permintaan semua naik. Ya, itulah growing business. Tapi yang menarik di sini, ada sebuah perubahan dari yang dulunya kita melakukan tatap muka, kita melakukan pertemuan, kita melakukan komunikasi secara offline, atau komunikasi langsung, direct communication, sekarang akan berubah sedikit demi sedikit menjadi online communication. Dan ini adalah bukan sesuatu yang bombastis lagi, teman-teman. Saya menyebutnya adalah sesuatu, ya, kondisi yang disebut dengan the new normal. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, oke. Nah, perkenalan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, nama saya Tino Salim. Ya, bagi teman-teman semua, jangan dianggap sebagai seorang trainer, guru atau apa. Saya yang harus banyak belajar dari teman-teman semua. Ya, anggap saja saya adalah sahabat belajar teman-teman semua pada hari ini. Okay? Nah, pengalaman profesional saya dimulai pada tahun 2005, teman-teman semua. Ya, sampai 2010 saya menjadi Education Counselor dan Marketing Officer di Yayasan Pendidikan Australia, namanya IDP Education Australia, dan tahun 2010 sampai tahun 2013 awal, ya, alhamdulillah saya ditunjuk untuk menjadi salah satu office manager di tetap perusahaannya di IDP Education Australia. Waktu itu kantornya ada di Malang. Dan tahun 2013 sampai 2014 saya bekerja di Educo International, ya, perusahaan dari Australia sebagai Regional Sales and Marketing Manager. Ya, di situ saya hanya 1,5 tahun, dan berikutnya saya bekerja di Grolier International, sebuah penerbitan buku anak-anak, ya, anak perusahaan dari Scholastic yang menerbitkan buku Harry Potter, Hunger Games, ya, dari Amerika Serikat. Nah, itu saya jalani sebagai Senior Sales Manager tahun 2014 sampai tahun 2016. Nah, tahun 2016 sampai sekarang, ya, saya belajar untuk menjadi seorang trainer, ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang self-development pada rekan-rekan semua. Oke, di sini ada sosial media saya, ada IG di Tino_Salim, ada di Twitter juga, Tino_Salim, semuanya pokoknya Tino Salim semua. Nah, di situ ada nomor telepon atau WhatsApp, ya, di 08113654 164. Ya, teman-teman kalau semuanya mau tanya-tanya sesuatu apapun itu, monggo bisa WhatsApp saya. WhatsApp saya terbuka 24 jam. Ya, on 24 jam, tapi orangnya kalau malam ya tetap off, ya, tidur. Paginya nanti saya akan jawab. Oke. Yang selanjutnya ini ada beberapa passion sama certification saya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ya. Tapi saya itu lebih dikenal orang sebagai lie detector, ya. Jadi saya mendalami satu keilmuan yang mana itu adalah untuk mendeteksi kebohongan orang lain dari verbal dan juga dari nonverbal atau dari bahasa tubuh. Ya, dan itu sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk mungkin guru BK, ya, Pak Jupiter Sullivan. Itu saya pernah mau diundang dengan MGBK, Pak, yang ada di Kabupaten Banyumas, itu untuk memberikan pelatihan pada guru-guru BK, ya, bagaimana mereka bisa menghadapi anak didik itu. Ya, jadi kalau semuanya berbohong itu terdeteksi. Jadi tanpa kita mengetahui bahwa tanpa kita bertanya, oh kamu bohong ya, nah, itu kita sudah bisa mendeteksi anak didik kita. Oke, nah selamat datang Bapak Ibu semua teman-teman. Ya, nah sebelum masuk ke materi, ya, saya akan bermain sedikit. Ya, kalau di offline ada ice breaking-nya, di sini juga ada ice breaking-nya, ada game-nya sedikit. Oke.
Baik teman-teman semua, di layar teman-teman ya ada sebuah kalimat ya, finished file are the result of years of scientific study combined with the experience of many years. Oke, baik. Teman-teman tolong tuliskan di chat ada berapa huruf F yang ada di slide. 1. Silakan ditulis di chat ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Yes, saya akan lihat nih dari teman-teman. Oke. Pak Jupiter 6, Pak Gun 6. Nah, ya. Oke, Mbak Sari 4. Mas Khairil pakai syarat. Oh, Mas Khairil 6. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Muzaki 6. Oke, oke. Sepertinya yang 6 ini sudah sering melihat ya kata-kata itu dalam slide. Kalau Pak Gun kayaknya melihat waktu SOP kemarin ya. Self optimization power. Oke, yang benar ada 6. Berarti yang 4 ini Mbak Sari ini sepertinya butuh ngopi kayaknya ya. Oke. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi teman-teman semua, saya tidak berusaha untuk mengajari teman-teman, tapi saya berusaha untuk sharing. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Gun, dalam situasi seperti ini itu hampir setiap hari saya ada sesi sharing bersama teman-teman semua. Baik itu gratis, ada yang berbayar murah, ada yang berbayar lumayan. Pokoknya sharing-sharing melulu. Kenapa? Karena pada saat seperti ini banyak orang yang membutuhkan untuk didengar. Ya. Sebenarnya bukan untuk diberikan solusi, sebenarnya enggak. Hanya teman saya ada yang curhat gitu ya. Ketika saya tidak punya solusi, saya hanya bilang, wis sabar wae. Itu sudah merupakan sesuatu yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat membantu. Ya. Ada yang terkena pengurangan pegawai, ada yang terkena unpaid leave atau cuti yang tak berbayar. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Pak Gun, mohon tolong bisa di-mute yang baru datang. Ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke online communication, ada 4 landasan komunikasi yang baik, teman-teman semua. Ya. Yang pertama adalah kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya. Jadi ini adalah sebuah landasan komunikasi yang saya ambil dari ilmu Neuro-Linguistic Programming, ya, NLP. Nah, apa maksudnya kita tidak bisa tidak berkomunikasi? Maksudnya adalah kita selalu berkomunikasi. Ya, selalu. Bangun tidur, ada yang berkomunikasi? Selalu. Ya. Sebelum mungkin kita berdoa pada Tuhan, pada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini ya, untuk bisa berbagi. Terima kasih atas karunia-Mu dan lain sebagainya. Kita berkomunikasi dalam hati. Ya. Ada yang bangun pagi worry, ya, khawatir. Ada. Bangun pagi, aduh, wis isu. Corona gorong ngalih-ngalih, gak nyambut gawe. Wah, ada yang worry, ada. Ya, kita selalu berkomunikasi, teman-teman. Dalam setiap kondisi apapun, kita selalu berkomunikasi. Yang paling sering adalah kita berkomunikasi terhadap diri kita sendiri. Ya, iya tidak. Ya kan? Enaknya mau buka apa ya? Oh, enaknya pakai Bandeng Presto. Nah, yang dari Sidoarjo, Bandeng Presto. Oh, nggak enak wis Bandeng Presto wis pakai mujair. Nah, selalu berkomunikasi. Jadi tidak ada waktu dalam diri kita itu tidak berkomunikasi, ya, kecuali tidur. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah selalu pisahkan antara niat dan perilaku. Contohnya seperti ini. Atasan teman-teman ya marah pada teman-teman, marah besar. Karena apa? Karena target penjualan tidak tercapai. Nah ini kalau kita tidak memisahkan antara niat dan perilaku teman-teman semua, kita sakit hati. Wah, bosku pemarah. Wah, bosku sepaneng, bosku temperamen, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mempunyai landasan, pisahkan antara niat dan perilaku, teman-teman semua, kita akan bisa berpikir jernih. Oh iya, mungkin niat beliau itu adalah mengingatkan saya supaya saya lebih efektif lagi dalam hal penjualan, supaya banyak closing lagi. Itu niat beliau, niat pimpinan kita. Oh
oh cuman perilakunya mungkin yang kurang tepat. Oh mungkin beliau di rumah ada permasalahan. Jadi beliau bilang ke saya, ngomongnya nyentak-nyentak. Nah, harus dipisahkan ya. Kalau dicampur adukkan, setiap orang sepandang ke kita langsung bilang, oh gak tepak wong iki. Nah, udah seperti itu. Ya. Padahal bisa aja kita memisahkan antara niat dan perilaku. Nah, kenapa harus dipisahkan, teman-teman semua? Karena selalu ada niat positif di balik setiap perilaku. Pasti. Meskipun buruk, Pak, pasti ada. Contohnya pencuri. Ya. Adakah niat positifnya? Ada. Ya. Dapat duit. Meskipun caranya salah. Ya. Contohnya, saya mempunyai sebuah cerita, teman-teman semua. Ya. Saya punya teman. Ya. Teman saya punya om. Ya. Kebetulan saya dulu tinggal di Malang, asli saya di Malang. Sekarang Sidoarjo, tapi kebetulan sekarang online-nya ini ada di Sawo Jajar di Malang ya. Lagi sowan ke rumah orang tua. Nanti Kamis balik lagi ke Sidoarjo. Ya. Nah, saya pernah diajak oleh teman saya, Tin, ayo melok aku. Kandi, nang kantor polisi. Loh, lah apa nang kantor polisi? Wis tala melok. Sebelum ke kantor polisi, mampir dulu ke Indomaret. Ya, beli seperti biskuit, aqua, minuman, ya, camilan lah istilahnya. Terus setelah itu ke polsek, ya, polsek paling barat dari kota Malang. Wah, tidak saya sebutkan polseknya. Ya. Setelah itu lapor, ya. Setelah lapor, jalan mau kemana ini saya tidak paham. Ke sel. Ya. Nah di selnya itu ada omnya teman saya. Teman-teman. Ya, omnya teman saya. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, ya kan? Terus habis itu kita keluar. Saya waktu itu enggak ngobrol ya, cuman sekedar salaman sama omnya teman saya itu gitu. Terus selang beberapa bulan saya diajak lagi ke sana, teman-teman. Ya, ke omnya teman saya itu. Nah, waktu itu saya memberanikan diri. Jadi kisahnya itu, om dari teman saya itu adalah ahli untuk mencuri helm mahal, teman-teman. Ya, sangat ahli. Ya, jadi tahu, oh helm ini harganya sekian ratus ribu, sekian juta. Ya, jadi beliau tahu. Nah, yang pertemuan kedua saya tanya, Dek, lah apa sih sampean iki kok nyolong helm? Saya bilang gitu ya. Lah ya apa, Mas? Bojo ambek anakku butuh mangan dan isokku iku. Kedua kalimat terakhir itu yang membuat saya langsung deg dalam hati. Anak bojoku butuh mangan dan isokku iku. Ya, berarti niat positifnya ada, tapi sayangnya perilaku dari beliau itu yang tidak ekologis, merugikan orang lain, teman-teman. Nah, ya, itu adalah contoh ekstrimnya. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Maksudnya seperti ini. Ketika, ini adalah kalimat pertama ya, ketika saya bilang, "Woi, ambil file saya." Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya akan bilang, tolong ambil file saya. Atau tidak usah tolong, ambil file saya. Oke, kalau kalimat pertama, yang mungkin muncul dalam benak teman-teman adalah, wah, orang ini pasti nggak beres ini. Apakah saya akan mendapat filenya? Dapat. Dilempar. Ini Pak, filenya Pak. Dapat. Dipecuconi. Oh, ngongkon nggak jelas. Nah, padahal apa yang saya inginkan hanya sebuah file. Ya. Tapi respon yang saya dapat file plus dilempar filenya plus dicemberutin sama orang yang saya suruh mengambil file. Nah, ini berarti respon yang didapat ya tidak sama
dengan apa yang saya inginkan. Tidak sama maknanya. Nah, jadi teman-teman semua, makna komunikasi itu dinilai dari respon yang didapat. Jadi kita harus melihat, kalau semuanya saya mengatakan A, apakah yang saya dapat A? Kalau saya mengatakan B, apakah yang saya dapat B? Ya, itu yang dimaksud dengan makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, tujuan utama dari 4 landasan komunikasi yang baik dalam kita berkomunikasi itu adalah komunikasi efektif. Ya. Dan komunikasi efektif itu, ya, pesan yang disampaikan mempunyai makna dan persepsi yang sama antara komunikator, kita yang berkata-kata, kita yang mengkomunikasikan, dan komunikan, jadi yang menerima pesan. Ya, itu harus mempunyai makna dan persepsi yang sama. Oke. Nah, pernahkah teman-teman mengajak diskusi ya sama rekan-rekan yang lainnya? Ternyata ada yang marah dan lain sebagainya, crash. Nah, mungkin dari cara komunikasi kita belum menggunakan komunikasi secara efektif. Ya. Tujuan dari komunikasi efektif itu adalah pesan tersampaikan dengan tepat, ya, baik dan benar. Yang selanjutnya, komunikan akan mendengarkan. Yang pertama, mengerti, ya, termotivasi, ya, dan atau bertindak. Nah, yang paling terakhir ini yang paling susah sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita memberikan nasihat pada teman kita yang mungkin sudah melenceng dari jalurnya, ya kan? Dia mendengarkan, iya. Dia mengerti, iya. Dia termotivasi, belum tentu. Ya, apalagi bertindak, gitu loh. Ya, maka dari itu komunikasi efektif ini itu harapannya kalau seumpamanya kita memberikan contohnya nih insight atau nasihat pada seseorang itu setidaknya dia termotivasi. Ya, bertindak atau tidak itu biasanya tergantung dari masing-masing individu. Ya, setidaknya termotivasi. Apalagi kalau di sini ada para motivator ini ya. Jadi ketika kita memberikan orang sebuah pencerahan, ya kan, sebuah insight, itu biasanya kita senang mereka mendengarkan. Kita senang mereka mengerti, manggut-manggut. Oh iya, benar nih apa yang dikatakan oleh Ustadz Dodi nih ya tentang leadership, ya kan? Termotivasi. Oh iya, wah, saya harus menjadi seorang leader yang efektif. Ya. Leader of excellence. Bertindak. Kok si wis wangel koyo nah itu dia. Ya, seperti itu. Oke, terkadang. Tapi kalau semuanya ada niatan dari dalam diri seseorang untuk bertindak untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ya, itu luar biasa. Ya, jadi kita bisa menginspirasi orang tersebut sampai mereka bertindak. Oke. Nah, kunci komunikasi efektif itu adalah memaksimalkan bahasa verbal dan nonverbal. Ya. Bahasa verbal itu bahasa lisan kita, teman-teman semua ya. Bahasa ucap, bahasa tulisan, ya, itu adalah bahasa verbal. Nah, apa bahasa nonverbal itu? Ya, dari tadi itu saya bergerak ke sana kemari, ya. Itu untuk menunjukkan pada teman-teman bahasa nonverbal. Ya, biasanya kalau screen-nya teman-teman screen share-nya melihat ini tampilan dari PowerPoint saya, dan yang di ujung itu adalah yang speaker yang aktif atau yang berbicara, itu biasanya teman-teman masih bisa melihat gerak-gerik saya. Gitu. Ya. Jadi saya berusaha untuk bisa memanfaatkan momen ini dengan bahasa verbal dan non-verbal secara maksimal. Meskipun teman-teman tidak bisa melihat postur saya. Movement saya tidak bisa, karena saya tidak berdiri. Ya. Saya tidak bilang saya sarungan sambil duduk ini ya. Wah, ini saya pakai celana, itu tetap pakai celana. Biasanya sarungan gitu ya. Ini pakai sirwal ini. Oke, memaksimalkan bahasa verbal dan nonverbal. Ya, yang selanjutnya adalah mentransfer emosi kepada komunikan melalui ekspresi. Ya. Bayangkan kalau seumpamanya dari jam 9 tadi, saya tidak ada intonasi seperti ini, tidak ada gerakan seperti ini, ya, kata-kata yang saya ucapkan hanya flat,
setengah jam kemudian atau bahkan 15 menit kemudian saya akan melihat Pak Peter Sullivan akan keluar dari meeting ini sepertinya. Loh Pak, bosen. Ya, karena tidak ada mentransfer emosi, teman-teman. Ya, pasti akan bosan. Yang selanjutnya, ini yang terpenting, selalu menganggap komunikan atau lawan bicara adalah orang yang penting. Ya, itu meskipun dengan kolega kita, ya Pak Gun dengan teman-temannya di DIC untuk menyuruh teman-temannya, ya kan, meskipun lebih mudah pakai dengan tolong yo rek, nah tolong yo bro, jadi jangan langsung bro gaek no bla bla bla, ya meskipun mungkin dengan anak buahnya atau apa, ya kalau dengan atasan kita, wah kita rajin menggunakan magic words. Ngapunten Bapak, tolong, bla 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 gini. Cuman kadang-kadang kalau ke bawah itu yang agak susah. Tolongin, tolongnya itu kecoret. Itu garapen. Wah, itu ya. Nah, kalau kita bisa selalu menganggap komunikan atau lawan bicara penting, dan ini sangat penting sekali diterapkan dalam online communication, teman-teman, merupakan hal yang bisa membuat kita lebih dihargai oleh orang lain. Ya, itu. Oke, nah kita akan ke the new normal situation atau situasi normal baru. Baik, ini gambarnya kok agak serem, tapi hijau kayak apem ini tidak apa-apa ya. Kita semua sekarang work from home, kita semua sekarang learn from home, kita sekarang semua training from home, kita semua sekarang sharing from home, semua dari home. Ya, bahkan saya kemarin ngelihat di salah satu Instagram, fitness from home, Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, jadi itu ada personal trainernya. Jadi fitness itu menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Ya. Jadi redstock gini ya, pull up gitu, pakai atasnya apa? Kusen pintu. Ya. Jadi seperti ini satu gitu. Dan itu live dan itu yang ikut banyak, teman-teman semua. Bayangkan sampai fitness from home itu ada, exercise from home itu ada. Ya, jadi mau tidak mau ini adalah situasi normal baru. Yang mana ketika pertama kali saya menghadapi situasi ini, ya pada awal bulan Maret kaget. 1 minggu itu tenger-tenger, Pak. Ya. Ya kalau dalam bahasa Jawa Timuran tenger-tenger itu cuman laopo yo ngene iki ya, itu ya. Laopo ya, ndak melakukan sesuatu olah opo, udah cuman gitu aja. Gitu loh. Sampai akhirnya melek. Oh iya, saya harus berubah cepat gitu ya. Akhirnya ikut pelatihan A, pelatihan B, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang gratis Pak di luaran sana. Ya, dan berbayar murah 200.000. Ya, 300.000, ada yang paling mahal itu 800.000. Memang skalanya adalah skala nasional beliau, trainernya. 800.000 dan itu kalau dulu sebelum new normal ini itu enggak mungkin. 800.000. Ya, bisa-bisa 3 juta. Ya, tapi sekarang semuanya bisa lebih murah. Nah, ciri-ciri komunikasi dalam situasi normal. Nah, ini saya buat virusnya sudah happy ya. Jadi supaya kita tetap happy. Ya, yang pertama adalah lebih banyak menggunakan WhatsApp, Line Messenger dan DM media sosial. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Saya sama Pak Gun itu koordinasi semua WhatsApp. Mas Tino, ini linknya WhatsApp. Kalau ada yang penting, saya voice note. Ya, jadi biar tidak terlalu panjang ini, lama-lama ini jempol ini kayak jempol kaki, ya bengkaknya. Itu. Semua lebih banyak menggunakan WhatsApp. Ya, telepon itu sekarang menggunakan telepon WhatsApp. Ya, ada video call WhatsApp juga. Ya, kalau meeting nanti kita bisa menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, Skype untuk pertemuan dengan banyak orang seperti ini. Ya. Yang selanjutnya, jarak sudah tidak menjadi batasan. Ya, yang paling penting ini. Gitu. Teman-teman ada yang di Sidoarjo, Pak Dodi ada di Surabaya, mungkin teman-teman ada di Malang, saya sama Pak Gun kebetulan ada di Malang, Mbak Sari ada di Malang, ya. Mungkin rekan-rekan lainnya ada di beberapa kota. Kita bisa menyatukan orang-orang ini dalam satu tempat, ya, dalam satu waktu, ya, dengan perbedaan yang luar biasa. Ya, saya pernah mengikuti training itu hampir dari seluruh pulau di Indonesia itu ada pulau-pulau besar. Ya, terus setelah itu ada bintang tamunya juga dari Malaysia,
Nah, jarak sudah tidak menjadi batasan. Oke, yang selanjutnya, tatap muka akan menjadi berkurang atau jarang sekali, ya kecuali dengan keluarga kita atau kalau seumpamanya tidak ada hal-hal yang sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya, bahasa nonverbal kurang atau tidak terdeteksi. Ya, jadi terkadang itu kita ngetik, ya, dan teman kita membalas hanya dengan 2 huruf. O, K. Kalau kita lagi tidak enak hati, kita akan mentransfer dalam pikiran kita, tulisan itu akan bernada oke. Kalau kita lagi berbaik hati, moodnya baik, kita mentransfer dalam pikiran kita, tulisan itu akan bernada oke. Ya, intonasinya sudah tidak ada, hilang, ya kurang terdeteksi. Nah, bahasa verbal lisan menjadi bahasa verbal tulisan yang terkadang itu agak susah dimengerti, terkadang. Ya. Dan yang selanjutnya adalah berkurangnya sisi emosi yang terjalin antara komunikator dan komunikan karena kurangnya ekspresi. Nah, komunikasi kita akan terasa kurang, teman-teman ya. Yang pertama, berkurangnya ekspresi ya, dalam kita berkomunikasi akan menyebabkan berkurangnya emosi yang kita transfer kepada lawan bicara kita, pada komunikan kita. Ya. Dengan berkurangnya emosi akan berkurangnya esensi ya, atau inti. Ya, dengan berkurangnya esensi ini akan berkurangnya isi, teman-teman. Ya, jadi tetap kalau seumpamanya kita melakukan online communication, ya melakukan chat dengan WhatsApp dan lain sebagainya, tetap gunakan ekspresi. Nah, sekarang tips-tipsnya untuk teman-teman semua mengirim pesan melalui online. Nah, yang pertama adalah pikiran kita tidak selalu sama dengan pikiran orang lain. Ya, jadi kalau semuanya kita setelah mengirimkan teks, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tolong dibaca lagi. Mungkin ada yang keliru dari apa yang kita sampaikan. Karena nada tidak ada di komunikasi yang secara teks atau secara tulis. Ya, kecuali kalau kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan penting, nanti saya akan memberikan tips di sini, kita akan menggunakan voice note saja atau telepon. Itu lebih baik. Kita bisa memasukkan ekspresi. Supaya apa? Emosi tertransfer. Supaya apa? Esensinya ada. Supaya apa? Isinya tidak berkurang. Ya. Yang selanjutnya, pakailah huruf kecil. Ya. Huruf besar digunakan apabila Anda marah. Ya, jadi kalau huruf di awal kalimat, monggo menggunakan 1 huruf besar. Ya, untuk selanjutnya bisa menggunakan huruf kecil. Oke. Yang selanjutnya, pakailah tanda baca atau emoticon atau stiker yang sesuai dengan maksud Anda. Wah, stiker itu luar biasa sekali banyaknya, teman-teman ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang serem, ada yang mbuh lah maksudnya seperti apa gitu ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan itu untuk memberi apa? Memberi emosi. Ya, supaya berekspresi dan memberikan emosi ya kepada lawan bicara kita. Oke, yang selanjutnya, jangan pernah mematikan read notification Anda. Nah, ini yang menarik. Ya, kadang-kadang kita chat sama orang, nah itu enggak tahu dibaca atau tidak. Karena enggak keluar hijau-hijaunya. Ya, read notification Anda. Oke. Jadi kalau saya pribadi ketika saya chat dengan orang tersebut, ya kan, terus setelah itu tidak ada read notification-nya, ya, itu saya akan bertanya-tanya, ini sudah dibaca apa belum? Kalau seumpamanya ini penting ini loh, aku kudu piye? Kalau saya chat lagi nanti takutnya mengganggu atau takutnya kok saya ini ngeyel. Ya, jadi untuk mengesankan bahwa kita belum atau sudah membaca, tolong tetap nyalakan read notification teman-teman semua. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, balaslah semua pesan yang masuk meski hanya dengan emoticon atau stiker. Biasanya ada yang jualan online dan itu enggak ada kontaknya di kita. Pokoknya dia ngeblas bla 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 bla. Tulisannya pokoknya +62 bla 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 bla. Ya.
kami menjual susu untuk meninggikan tinggi badan Anda, bla 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 seperti ini ya, yang banyak iklan di sosial media itu. Ya, saya selalu balas, meskipun membalasnya itu hanya dengan emoticon seperti ini, terima kasih atau apa gitu ya. Meskipun menurut saya, aduh ganggu toh ini. Ya kan kadang kan seperti itu gitu loh. Kontak kita enggak tahu dari mana dapatnya, tiba-tiba ngeblas dan lain sebagainya, ya. Ya, tapi kalau saya akan balas meskipun aja dengan jempol, ya, terima kasih informasinya. Itu aja. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah, nah, gunakan voice note apabila Anda rasa pesan Anda agak sulit dimengerti orang lain, karena di situ ada ekspresi yang akan Anda keluarkan, teman-teman. Apalagi kalau panjang ya. Voice note sampai 20 menit. Itu kalau diketik itu sampai berapa lembar. Ya, voice note aja, mboten menopo. Ya, atau telepon. Kalau telepon mungkin sama-sama sibuknya atau bagaimana ya kan, voice note nanti pasti akan dibaca oleh lawan bicara kita. Yang selanjutnya adalah jangan pernah menegur, ya, menegur di grup WhatsApp. Ini penting. Kalau semuanya ada teman kita, ya, yang memberikan pendapat yang tidak setuju dengan kita, tolong jangan ditegur di grup. Kalau teman-teman mau menegur, gunakan WA pribadi, jalur pribadi. Ya, karena ini terkait dengan apresiasi dan juga evaluasi. Orang itu satupun tidak ada yang mau dievaluasi sebenarnya, teman-teman. Tidak ada satupun. Ya, dikritik itu tidak ada yang mau. Andai kan ada orang, kritiklah saya dengan kritik yang membangun. Itu sebenarnya enggak. Ya, gitu. Jadi lebih baik melalui telepon atau voice note. Tapi yang paling penting adalah menjabri. Yang selanjutnya, kalau mengapresiasi, monggo, silakan. Ya, teman-teman bisa mengapresiasi orang lain di grup. Ya. Karena menurut Les Giblin dalam bukunya The Art Skill with People, teman-teman, orang itu akan tertarik 10.000 kali pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang dipuji, ada orang apresiasi itu, tunjukkan apresiasi Anda, tunjukkan pujian Anda. Yang penting tulus loh ya. Ya kan? Itu di grup. Itu orang itu akan merasa terangkat, teman-teman. Orang akan merasa happy. Ya. Apabila itu dari lubuk hati kita yang paling dalam, dan pujian itu adalah sebuah pujian yang penuh dengan ketulusan, insya Allah kita juga akan mendapat pahalanya karena membuat orang lain bahagia. Karena kita. Ya. Yang selanjutnya adalah teliti dan baca kembali sebelum Anda mengirimkan pesan melalui online. Ya. Saya sering ketika mengirimkan pesan agak panjang, akhirnya saya delete for everyone. Karena di situ ada sesuatu yang saya sendiri itu kadang nggak ngerti. Gitu ya. Karena kalau tidak dikasih tanda baca atau miss di koma, itu kalau orang lain membaca secara langsung, itu artinya akan beda. Ya, jadi teliti dan baca kembali sebelum teman-teman kirim. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa men-stop peredaran berita-berita hoax yang banyak tersebar di sekeliling kita. Yang kemarin, ya teman-teman semua, saya berikan cerita bahwa PSBB di Kota Malang itu katanya sudah diketok palu oleh Bu Khofifah. Ya, dan itu banyak muncul sebuah berita yang mana seluruh akses masuk untuk ke Kota Malang akan selalu dijaga oleh aparat kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP. Itu ada listnya semua, teman-teman. Dan sangat-sangat meyakinkan sekali. Ya, sumbernya pun sangat meyakinkan sekali. Ya, di kecamatan ini jalan yang akan ditutup adalah A, B, C, D, E, F, G semua. Ya kan? Waktu itu saya masih dalam posisi di Kabupaten Malang. Saya ngeliat, Masya Allah, ini gak iso nang Malang aku ini. Ya, karena mertua saya ada di kabupaten, ya, orang tua saya ada di kota. Itu dempet kecamatan. Nah, kalau saya tidak bisa
nyebrang ke Kota Malang, lah kebacut sih Pak. Ya kan, semua akses ditutup, kebacut kan. Terus saya lihat gini, saya cross check, ya kan, ternyata beritanya hoax. Itu loh yang saya tanya dalam hati. Orang yang menciptakan ini kok kreatif ya, kok kengangguran gitu loh. Yang saya heran itu. Ya. Apalagi kalau mungkin beliaunya puasa gitu. Kok yang moco Quran rek timbangi. Itu beritanya panjang sekali, niat men gitu loh kalau mau menciptakan sebuah berita dan kebohongan, menciptakan orang lain galau. Sampai di grup itu sharing, Pak, saya mohon izin besok ya. Saya kan ada grup teman-teman trainer di Malang. Besok saya tidak bisa ke kantor ini karena ada pemblokiran jalan seperti ini. Bayangkan menyebabkan orang lain sampai khawatir, sampai izin tidak bisa datang ke sebuah tempat. Itu saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pembuat hoax-nya itu loh. Kok kebacut men? Ya, kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menyetop penyebaran berita hoax dan meresahkan? Nah, jangan langsung percaya, Pak, apabila ada berita apapun yang terdapat di sosial media. Nah, apalagi kalau langsung ke susu, ya kan, tekan agak lama, langsung ke tombol teruskan, stop dulu ya, mulai hari ini stop dulu, jangan diteruskan dulu apapun beritanya, ya kita telaah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau itu berita bohong kita akan kena juga sebagai penyebar berita kebohongan, teman-teman semua. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah hati-hati dengan judul berita yang bombastis. Nah, ini diberitakan Inul sudah berbadan 2 dengan suami barunya. Waduh, itu langsung kita cek di detik.com, finance.com, wah semuanya dicek semua. Ya kan? Padahal bukan Inul artis, ya, ada Inul yang lain. Itu loh. Jadi kalau ada berita yang judulnya terlalu bombastis, itu harus kita cross check dulu. Apa sih maksudnya dari judul ini? Apa sih isinya ya dari berita ini? Oke, yang selanjutnya adalah cek website atau sumber berita, teman-teman. Ya, biasanya kalau websitenya itu ya istilahnya website yang main-main, ya kan, website yang tidak tidak kredibel, ya, itu jangan diteruskan. Ya sudah, telan saja. Itu sudah biarkan, di-delete aja di grup kalau ada sharing atau dari orang lain ya sudah di-delete aja chatnya. Atau sumber beritanya dari mana, itu kita harus ngecek, ya kan. Yang kemarin awal-awal, waduh, COVID-19 ini virusnya tidak terbang. Ya kan? Terus setelah itu, waktu awal-awal dulu virusnya terbang. Ya kan? Ternyata kan lewat droplet, ya kan? Lewat kita bersin, lewat kita batuk, dan lain sebagainya. Nah, itu awal-awal yang membuat berita hoax itu, ya kan, saya tidak tahu, tapi di sana ada sumber beritanya, yaitu UNICEF. Nah, UNICEF ini ngurusin apa? Kan harusnya WHO, ya kan? Nah, itu ya ampun, pesan ini bisa berantai, Bapak Ibu. Ya, saya pun membaca sampai tuntas, dan saya lihat di bawahnya, tuh, lah kok UNICEF sih? UNICEF iki lak ngurusi arek cilik-cilik. Kan kudune WHO. Nah, itu saya langsung curiga, saya forward ke teman saya, seorang dokter. Ya, John, ya kan, saya kalau manggil karena teman kecil ya, teman SMP, dia manggil saya John, saya manggil dia John. John, tolong cek no John, iki bener apa enggak? Ya saya langsung diginikan. Iso moco taga awakmu. Wong ikut kok UNICEF ya. Oh ya berarti salah, ya kan, sudah stop, jangan sampai disebarluaskan kemana-mana. Nah, cek fakta di web penangkal hoax, teman-teman, ya itu banyak sekali. Kalau kita Google, ya kan, cek hoax, itu keluar semua. Ya, ada di cekfakta.com, di hoaxornot.detik.com, ada di turnbackhoax.id dan lain-lain. Banyak. Kompas pun punya. Ya, cek fakta atau apa gitu. Ya, .kompas.com. Ya. Jadi sebelum kita menyebarkan berita apapun yang masuk ya ke dalam sosial media kita, entah lewat Japri atau lewat grup WhatsApp,
itu kita harus cek terlebih dahulu daripada nanti kita kena Bapak Ibu sebagai penyebar kebohongan juga. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah untuk menyebarkan berita yang meresahkan, apalagi sekarang. Ya, zamannya situasi, ya kalau saya lihat banyak teman-teman semua, rekan-rekan saya menganggap zaman ini adalah zaman yang sangat-sangat sulit. Ya, jadi kalau semuanya ada berita yang mungkin tidak tahu kebenarannya, itu kita akan hold dulu, jangan sampai menyebar dan menyebabkan orang lain khawatir. Ya, dan saya yakin teman-teman semua pasti ingin memberikan sebuah pemberitaan yang valid, yang benar. Ya. Jadi harapannya dari kita yang ada di sini sekarang, mungkin berapa orang ini, kita akan menjadi pelopor stop penyebaran berita hoax dan meresahkan. Dicek dulu. Bahkan ada juga yang berkedok agama loh teman-teman semua. Saya tidak akan sebutkan di sini. Ada yang berkedok agama, ada yang seperti ini. Saya melihat, Masya Allah, kok seperti ini ya. Gitu loh. Kok niat banget orang yang ingin mempermainkan kita di kondisi yang seperti ini. Oke, baik teman-teman semua. Ya, saya akan lihat jam. Maaf Pak Gun, saya hampir 56 menit. Ya, tidak diginikan sih tadi. Saya kelebihan 15 menit, ngapunten sangat. Matur nuwun ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Yupiter, terima kasih teman-teman semua. Ya, saya akan kembalikan ke Pak Gun. Itu adalah sedikit sharing dari saya bagaimana online komunikasi sekarang memegang peranan yang sangat penting dalam situasi yang seperti ini. Ya, jadi pastikan ada sisi ekspresi yang tersampaikan supaya emosi itu juga tersalurkan kepada komunikan kita yang akan mempengaruhi esensi dari komunikasi yang tidak menyebabkan isi dari komunikasi kita berkurang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Ya, saya akan kembalikan kepada Pak Gun. Monggo Pak Gun, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Tino. Ya, rekan-rekan sekalian, monggo kalau ada pertanyaan bisa langsung. Ini langsung ada dari Pak Yupiter, Mas Tino. Ya, kita langsung open pertanyaan ya, teman-teman. Jadi bisa lewat chat, nanti kita akan sampaikan atau langsung open mic ya. Karena ini sudah ada di chat, coba saya bacakan dulu. Gimana cara mengetahui seseorang ini sedang bohong saat chat dengan kita? Karena kita tidak tahu gerak-gerik dia. Jadi intinya bagaimana mendeteksi orang ini bohong atau enggak. Tapi pada saat dia berkomunikasi lewat chat yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Mungkin itu. Mungkin Mas Dino bisa memberikan gambaran, monggo. Oke. Oke, matur nuwun Pak Yupiter atas pertanyaannya. Nah, dalam ilmu lie detection itu ada dua hal Pak Yupiter ketika kita ingin mengetahui bahwa seseorang itu berbohong atau tidak. Yang pertama adalah melalui bahasa nonverbal. Ya, bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang bukan bahasa lisan atau ya dari gerak tubuh lawan bicara kita. Nah, dasar dari ilmu ini adalah ya, jadi dalam otak kita itu ada yang namanya limbic system, ya, yang mana itu adalah menggerakkan bahasa tubuh kita. Nah, ketika dilahirkan itu kita dalam keadaan fitrah. Nah, kebohongan meskipun itu kebohongan putih itu contohnya adalah ketika kita sampai rumah ya, ibu kita masak ada satu pindang yang tertinggal di sana, ibu kita akan bilang, "Le makmu." Ya, pindangnya karek siji. Ibu gak luwe, padahal ibunya juga belum makan. Nah, itu adalah salah satu kebohongan, cuman kebohongan putih. Nah, respon ya, otak ini akan merespon ya, teman-teman semua, dan akan mengirimkan sinyal jebret ke tubuh kita. Ya. Nah, itu akan jatuh di ada beberapa titik ya. Kalau dalam verbal language itu contohnya ketika dia setelah mengucapkan statement itu mengusap di bawah hidung. Jadi tiba-tiba di bawah hidung ini gatal. Bukan atas hidung, bukan lubang hidung, tapi di bawah hidung ini gatal. Makanya Pinocchio itu kalau berbohong hidungnya molor. Ya, itu karena
salah satu sinyal kebohongan bisa dilihat dari sana, teman-teman semua, ya, dari hidung ini. Bahwa hidung itu tiba-tiba gawat ya. Ya, kecuali ada yang namanya baseline, orang itu suka mengusap hidung, ya kan? Itu jangan dilihat, oh ini kagian goro, gitu. Astagfirullah. Wah, itu dan seperti itu ya. Saya kasih beberapa tips ya, Pak Jupiter. Nah, yang pertama di bawah hidung, yang kedua mata dan kelopaknya. Jadi mata dan ini, ya. Ya, jadi tiba-tiba dia mengusap matanya, ya. Telinga, daun telinga sampai cuping, ya, daun telinga sampai cuping ini, ya. Terus setelah itu leher, ya, dia gerah. Nah, itu yang bisa dilihat dari nonverbal. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah bisa dilihat dari verbal. Nah, apa yang diucapkan? Nah, biasanya ini dengan menggunakan teknik yang namanya statement analysis, teman-teman semua. Ya, jadi apa yang dijawab itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, itu akan menjadi sebuah masalah. Itu ya. Contohnya Pak Jupiter bertanya pada salah satu muridnya nih. Namanya siapa? Faris. Ya, ini ada yang namanya Faris ya di sini. Faris, kenapa kamu terlambat? Ya. Kalau pertanyaan itu tidak dijawab langsung, ya, masih bulat, terus ada pertanyaan, ada perkataan, jadi gini Pak Jupiter, ya kan? Itu harus dilihat, ya, harus digali lagi. Itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi gini Pak, tadi seperti ini. Ya. Harusnya kalau semuanya dia jujur, dia akan berkata, mohon maaf Pak, saya terlambat karena ban saya bocor tadi dalam perjalanan Tulangan ke Sidoarjo. Rumahnya kebetulan di Tulangan, jauh sekali. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan, jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, itu kita harus peka. Ya. Tapi kalau kriterianya itu ada 23 kriteria statement analysis. Ya. Jadi itu 1 hari workshopnya, 1 hari penuh, Pak Peter. Ya. Dan itu untuk membuat antena kepekaan kita, itu akan menyala kalau seumpamanya ada orang-orang mengatakan hal tertentu. Ya, jadi kita akan peka. Kayaknya ada sesuatu hal yang janggal di sini. Kita akan menggali lebih lanjut informasinya. Ya, ini kok Pak jawabannya. Matur nuwun. Monggo Pak Gun. Baik, Mas Dino, Pak Jupiter. Mungkin bisa ditambahkan Mas Dino pada saat tadi pertanyaan dari Pak Jupiter, bagaimana kita bisa mendeteksi pada saat online, gitu loh Pak. Ya, kalau pada saat offline mungkin dengan beberapa ciri tadi yang sudah disampaikan, lah ini dalam posisi online karena kita tidak bisa lihat gerak-geriknya, begitu ya. Nah, ini pripun salah satu tips atau mungkin mengetahui bahwa oh ini bohong atau tidak. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, siap. Oke. Bahasa teks ya. Nah, kalau bahasa teks ini kita harus mengamati yang pertama adalah konsistensi dari sebuah bahasa. Ya, contohnya begini. Saya ketika dengan chat dengan Pak Gun, saya akan membahasakan diri saya ya dalam chat ini. Saya akan membahasakan pakai SY mungkin ya, dengan singkatan saya. Nah, ketika saya WhatsApp dengan Pak Jupiter, saya akan menggunakan bahasa yang lain untuk membahasakan diri saya. Mungkin aku, tapi bukan AKU, tapi AK. Nah, ketika saya tiba-tiba WhatsApp ke Pak Jupiter dengan menggunakan SY, berarti ada sesuatu hal dari hati saya, Pak, yang tidak sesuai. Kok tiba-tiba ada inkonsistensi ya di sini? Ya, kok tiba-tiba biasanya Pak Tino ini bilangnya aku, kok sekarang saya? Nah, ada apa di sini? Dan itu bisa kita menggunakan yang namanya statement analysis tadi. Ya, statement analysis. Statement analysis tidak hanya digunakan bahasa verbal lisan, tapi juga bisa digunakan bahasa verbal tulisan. Nah, contohnya, ngapunten. 2 hari yang lalu ada berita tentang
salah satu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Melbourne, Australia, yang dilaporkan melakukan, mohon maaf, sebuah pelecehan seksual. Ya, dan itu saya cari di Instagram, saya akan cari. Saya kemarin cari, dan itu ada tulisan beliau yang mengklarifikasi berita tersebut. Nah, dari tulisan itu saya menemukan bahwa beliau ini yang tertuduh ini itu banyak melakukan kebohongan. Gitu ya. Kalau orang jujur itu tidak mungkin bilang sejujurnya. Jujur ya Pak. Jujur ini dari hati yang paling dalam. Kenapa? Kejujuran itu simpel dan tidak membutuhkan penguatan. Ya. Sejujurnya saya sayang banget sama kamu. Waduh, wis itu gombal itu ya. Itu sejujurnya. Tidak perlu. Kalau dia saya bilang aja, saya sayang banget sama kamu. Sudah, titik. Gitu ya. Karena kejujuran tidak butuh sebuah penguatan. Ya kan? Sejujurnya, sebenarnya ya, itu. Sebenarnya saya tadi tidak ingin terlambat Pak Jupiter tuh kan, berarti kan terlambat dia. Tapi bagaimana lagi Pak, jadi gini. Waduh, kalau ceritanya panjang Pak, itu ada kemungkinan dia berbohong ya, karena jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan itu tadi. Ngoten ya. Tapi kalau kriterianya banyak sekali Pak. Tapi esensinya adalah ketika jawaban itu tidak sesuai dengan pertanyaan, itu ada sesuatu. Apakah itu bohong? Belum tentu. Tapi ada sesuatu mungkin yang disembunyikan. Ya, contohnya, iya Pak, sebenarnya tadi saya itu tidak terlambat, cuman ban motor saya bocor di perjalanan. Mungkin iya, ban motornya bocor. Cuma dia masuk sekolahnya jam 6:30, dia keluar rumah jam 6:30 lebih 5. Loh, berarti kan bukan salah bannya sebenarnya. Salah dia terlambat keluar dari rumahnya, kan ngoten ya. Nah, itu ada informasi yang disembunyikan ya, itu bisa digali kalau seumpamanya dia ada kriteria yang kita analisa sebagai tindakan yang menyembunyikan informasi. Ngoten, Pak Yupiter. Siap. Oke, wah ini luar biasa ini ya. Responnya banyak banget pertanyaan ini yang masuk Pak Tino. Ya. Oke, iya saya nggak bisa melihat ini pertanyaan. Baik. Ya, jadi pertanyaan berikutnya ini adalah dari Pak Dodi ini, dari Pak Dodi ya, dari Pak Dodi. Jadi mohon tips, Coach Tino mohon tips komunikasi pada saat mengajar, terutama pada saat mengajar. Sementara dengan online juga dijumpai keterbatasan seperti delay dan lain-lain suara gerak. Pasti beda kalau dengan live yang lebih leluasa. Mungkin itu ada sedikit tips dari Mas Tino. Monggo. Matur suwun, Coach Tino keren. Wah, jos. Matur nuwun Pak Gun, matur nuwun Ustaz Dodi. Wah, ini salah satu guru saya melihat postingan-postingan beliau tentang leadership, ya, manajemen sangat-sangat inspiring sekali, dan juga share-share beliau tentang keagamaan. Saya sangat-sangat ngefans banget sama beliau. Harusnya saya banyak belajar dari beliau. Oke. Yang pertama ketika mengajar, Pak Dodi, itu kalau saya pribadi, itu saya mengevaluasi dari kecepatan internet yang ada di tempat saya ketika mengajar. Ya, kebanyakan saya kalau mengajar ada di Sidoarjo. Jadi saya langsung akan sebutkan ini aja ya, internet providernya. Kebetulan yang di Sidoarjo itu saya pasang My Republic dengan bandwidth yang cukup besar. Ya. Jadi supaya apa? Supaya ketika mengajar secara online itu tidak ada delay. Nah, biasanya yang delay itu adalah dari peserta, Pak Dodi. Dari peserta-peserta itu mungkin dari kawasan atau domisilinya internetnya kurang bagus atau bagaimana, itu banyak sekali hal. Ya, jadi ketika mengajar ada teman-teman yang tiba-tiba, Pak mohon maaf bisa diulang dan lain sebagainya, itu ya memang keterbatasannya dari sana. Tetapi biasanya sebelum pelatihan online ini 2 hari sebelumnya itu saya masuk ke grup dengan seluruh peserta, saya akan menjelaskan
semua sequencing-nya, ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu bisa standby di Zoom-nya, ya jam sekian kita harus masuk untuk mengecek dan lain sebagainya. Biasanya saya beri waktu setengah jam sebelum training itu mulai untuk mengecek semua koneksi, Ustaz Dodi. Itu. Tetapi di perjalanan, ya itu pasti ada, Pak, internet saya down. Ya. Pelatihan online ini itu karena dengan semua keterbatasan dan lain sebagainya, itu biasanya saya akan record. Ya, saya akan record. Nah, ini kebetulan hari ini tidak direcord ya Pak Gun. Saya akan record, ya kan. Ketika pelatihan selesai, saya akan berikan recordingnya kepada seluruh peserta pelatihan. Karena apa? Karena di sini kita akan berkurang secara tatap muka, atmosfer berkurang, emosi mungkin yang tertransfer akan berkurang. Itu menyebabkan apa yang diterima oleh peserta juga akan berkurang. Jadi kita akan bermain repetisi. Ya, pengulangan materi itu saya berikan. Jadi supaya apa yang bisa diikuti di dalam training itu bisa dilihat kembali. Apalagi kalau peserta kita ada yang tidak mau membuka kamera. Nah ini dia tetap ada di Zoom atau ditinggal ngopi ini saya ini. Iya kan? Ketika dipanggil-panggil, Mbak, Assalamualaikum. Wah, terus-terusan ini nggak nyaut-nyaut orangnya. Waduh, ini juga kadang menjadi kendala juga. Makanya biasanya saya record dan saya berikan ke peserta. Ya, kendala-kendala seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi kendalanya? Yaitu saya akan cek koneksi internet. Ya, jadi saya akan pastikan dulu internet di tempat saya ketika untuk mengajar itu lancar. Ya, biasanya minimal bandwidth bisa 10 Mbps ke atas, itu insya Allah sudah bisa lancar untuk sharing. Ya, untuk biasanya kita menggunakan Jamboard. Ya, Jamboard itu dari Google, jadi rekan-rekan semua itu bisa menulis di layar sama-sama. Ya, jadi seperti whiteboard, namanya Jamboard. Ya, bisa menulis sama-sama. Ya, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di aplikasi meeting online kita. Jadi seperti itu kalau untuk tips komunikasinya. Dan juga kita harus belajar juga, dan saya sampai hari ini pun masih belajar, mengajar online itu, Ustaz Dodi, itu sangat lebih melelahkan daripada kita mengajar secara offline, secara tatap muka. Ya, kalau secara tatap muka kita bisa melihat ekspresi wajah dari semua peserta, tepuk tangan peserta itu menginspirasi kita, nge-recharge energi kita. Lah ini saya ngomong sama layar loh. Ini 1,5 jam, ini rasanya saya butuh pijet. Ya, apalagi di sini karena saya tidak bisa memainkan postur. Postur ini detak tubuh saya ketika mengajar. Saya banyak memainkan intonasi. Dan ini masih jam 10.13, ngelaknya luar biasa. Ya. Masih ada beberapa jam lagi sampai maghrib. Jadi memainkan intonasi itu sangat penting. Dan ini yang saya sekarang belajar dengan ayah saya. Kebetulan beliau penyiar pada tahun 75-an sampai tahun 90-an. Ya. Jadi saya belajar intonasi ke beliau. Bagaimana intonasi itu bisa meningkatkan mood peserta. Ya, jadi saya tadi sampai mencontohkan berteriak, ambil file saya. Oh, saya jadi ngelak, Pak. Sumpah ngelak. Tapi untuk menciptakan emosi, ya, supaya teman-teman, rekan-rekan semua itu bisa engage, bisa istilahnya, oh iya ya, oh contohnya begini ya. Itu harus dilakukan memang. 3 jam pelatihan online dengan 8 jam pelatihan offline, lelahnya itu lelah 3 jam pelatihan online. Ya, karena itu tadi. Kita hanya terbatas memainkan intonasi, gerak tangan tok gini, saya kayak pantomim, halo. Ya kan? Andai kan, kecuali kalau di Sidoarjo saya bisa berdiri, ya kan, berekspresi. Kalau di sini tidak ada, belakang ini wis kasur. Gitu, okay? Jadi memanfaatkan internet, Ustaz Dodi, ya, dan juga kita harus menggunakan kekuatan repetisi ya, untuk memberikan pelatihan. Dan juga memanfaatkan intonasi, ya, intonasi dan bahasa tubuh yang bisa. Ya. Kalau yang tidak bisa ya sudah, itu. Oke, ngapunten.
Ya, jadi ini sekedar sharing dari saya, Ustaz Dodi. Oke. Matur nuwun sangat. Monggo Pak Gun. Baik, ini luar biasa nih ya, sesi online komunikasi ini ya. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan, Coach Tino hari ini. Jadi Siap. Berikutnya ini Pak Yupiter nih. Pak Yupiter juga masih ini lagi. Kira-kira ini juga bisa untuk deteksi kalau HP kita dipakai orang lain. Ya. Jadi bagaimana mendeteksi HP kita untuk dipakai orang lain. Kemudian saya lanjut saja. Nanti Pak Tino bisa menjawab sekalian, karena ini masih ada hubungannya. Dari Pak Khairil Anwar, ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Jupe. Apa bedanya dengan salah chat atau salah kirim? Kalau dengan kata saya dan SYA dan AK, gitu kan ya. Saya dan aku kali ya, mungkin ya. Mungkin ini bisa dibantu Pak Tino, monggo. Oke, matur nuwun Pak Gun. Ini saya akan tanya dulu yang untuk Pak Yupiter, ini juga bisa untuk mendeteksi kalau HP kita dipakai orang lain, okay? Kalau HP kita dipakai orang lain, terus istilahnya begini, ya contoh HP saya dipakai, HP istri saya dipakai adiknya gitu ya, terus habis itu ngechat atau bagaimana ini? Saya agak kurang paham untuk mendeteksi kalau HP kita dipakai orang lain. Oh, kalau HP dari hilang. tata bahasanya, pripun Pak Gun? HP hilang nih misalnya, maksudnya mendeteksi HP hilang gitu maksudnya Pak Yupiter. Oke. Karena ini mohon izin Pak Yupiter kan mic-nya agak bermasalah, jadi hanya bisa di-chat begitu kan ya. Ya. Ini HP hilang misalnya. Sudah ada, ya. Mungkin kalau sudah ada klarifikasi nanti akan saya jelaskan. Nah, penipuan, mohon izin, penipuan via HP. Bisa Pak, sangat bisa. Penipuan via HP. Oke, kemarin ada guru saya yang bernama Ustadz Zen, itu tiba-tiba WhatsApp saya. Beliau tidak pernah mengucapkan Assalamualaikum pada saya ketika chat di WhatsApp, tapi beliau menggunakan salam. Salam Mas Tino. Ya, jadi tanpa Assalamualaikum, hanya salam, S-nya besar, ya kan, M-nya besar di Mas, dan T-nya besar. Itu tiba-tiba ada yang ngechat saya, fotonya beliau, tapi nomornya kan masih belum di save ya. Fotonya beliau, Assalamualaikum, Coach Tino. Saya lihat, wah, itu Ustadz Zen ini. Saya telepon. Ustadz, WhatsApp jenengan dipakai orang lain. Loh, masa Mas? Sampai screenshot. Saya screenshot ke beliau. Ternyata banyak juga yang seperti itu. Ya, minta pinjaman uang. Orang beliau sudah mapan kok minta pinjaman sama saya, itu kan ya aneh gitu ya. Gitu loh. Ya, kan kadang-kadang seperti itu. Jadi, nah itu bahasa-bahasa yang inkonsistensi bahasa, kan. Jadi kita punya yang namanya konsistensi bahasa. Ya, jadi beliau ke saya selalu menggunakan salam Mas Tino. Nah, tiba-tiba pagi-pagi ya kan kriap-kriap ini subuh. Assalamualaikum Coach Tino. Wah, ini bukan Ustadz Zen. Pasti orang lain. Itu sudah langsung terdeteksi. Jadi kalau semuanya ada tidak kesesuaian, teman-teman semua, kita harus sedikit suudon. Ya, suudon memang tidak boleh, tapi sedikit suudon untuk membentengi diri kita. Oh, sopo iki? Ya. Harus saya klarifikasi. Apalagi kalau seumpamanya sudah langsung, mohon saya ditransfer sekian, besok saya kembalikan, saya kesusahan, saya di rumah sakit, dan lain sebagainya. Waktu itu memang saya garai orangnya. Ya. Loh Pak, istri sakit apa? Di mana? Saya mau menjenguk. Wah, bingung sudah. Mau menjenguk itu sudah bingung. Ya kan, sudah gopo sendiri. Mau di rumah sakit, Mas, ini Mas keuangannya. Wes. Habis itu centang satu, berarti saya diblok. Gitu ya. Oke. Yes. Nah, sekarang melanjutkan dari pertanyaan Pak Yupiter, apa bedanya salah chat dan salah kirim? Nah, kalau dengan kata, maksudnya bagaimana ini? Mungkin Mas Heril bisa ini, Pak Khairil. Okay. Pak Khairil bisa disampaikan mungkin maksud pertanyaannya seperti apa, bisa open mic, nggak apa-apa, monggo. Ya. Oke, silakan. Pak Khairil bisa open mic. Monggo Pak Khairil. Halo Pak Khairil. Pak Khairil. Bisa open mic mungkin maksud pertanyaannya?
Oke. Oke, Nah, Ya, silakan. bisa. Monggo, Oke. Pak Khairil. Iya, jadi begini Pak. Tadi ini agak ramai di sini, makanya di unmute. Iya. Nah, jadi begini, tadi Mas Dino kan bilang untuk menemukan salah chat kebohongan melanjutkan dari Pak Jupri tadi. Kalau menggunakan SE sama AK, oh nanti berarti ini ada sesuatu nih sebenarnya. Nah, bisa jadi kan tadi itu salah kirim, Pak. Gimana responnya? Salah ketik gitu begitu maksudnya? Iya. Oke, baik. Ya, kalau salah ketik atau salah kirim itu hal yang biasa, ya. Jadi itu mungkin tidak termasuk dalam kaidah ini ya, kebohongan atau dia menyembunyikan informasi, karena itu tadi mungkin dia lagi salah kirim atau bagaimana, itu tidak ada masalah sebenarnya, gitu loh. Ya, jadi kalau semuanya tiba-tiba, contoh saya mau WhatsApp ke Pak Gun, ya kan, yang biasanya saya memakai AK, ya, tapi saya sebelumnya WhatsApp dengan Pak Jupiter yang menggunakan SY. Nah, saya kebablas ke Pak Gun menggunakan SY. Ya kan? Nah, kadang-kadang itu ya tidak ada masalah gitu loh. Nah, biasanya terkondisikan itu dan terdeteksinya itu ketika kita sudah agak banyak mengalir. Ya. Jadi kok SY terus sih. Ada apa ini? Nggak sadar apa kalau sama saya? Nah, itu baru bisa kita simpulkan gitu. Kan? Tapi kalau semuanya pertama kali jebret gitu ya, itu biasanya masih ditolerir lah istilahnya. Apalagi kalau semuanya ini setelah kita chat dengan orang lain, terus habis itu dengan orang lain yang lagi gitu. Saya biasanya agak rancu kadang dengan klien setelah saya manggil Mbak, habis itu saya harusnya memanggil Bu, tapi saya kebablas Bu, padahal beliau lebih senior dari saya itu ya. Saya mohon maaf Bu. Ya kan tadi saya ada chat dengan klien yang lain, gitu nggak apa-apa, diklarifikasi tidak apa-apa. Oke, semoga bisa menjawab Mas Khairul, matur nuwun. Monggo Pak Gun. Baik, ini luar biasa sekali ya. Memang online komunikasi ini memang sangat dibutuhkan saat ini karena hampir semuanya bergeser. Dari yang semula kita bisa offline, kita tatap muka, hari ini tatap mukanya hanya lihat laptop atau handphone masing-masing, gitu kan. Sehingga ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Ini berikutnya dari Mbak Sari ini ya. Mbak Sari menyampaikan, Coach Tino, bagaimana tips berkomunikasi via teks ketika kita ingin menggali kebutuhan komunikan atau customer tanpa merasa mereka dikepoin. Mohon maaf, saya belum bisa menemukan kata yang pas untuk arti kepo. Ya nggak apa-apa, pakai kepo aja. Monggo, Mas Tino, mungkin. Siap. Oke, matur nuwun Mbak Sari. Ini sebenarnya ini Mbak Sari ini sudah tahu jawabannya karena beliau adalah leader di salah satu network marketing. Ya kan? Ini sebenarnya untuk ngetes saya aja. Oke, bagaimana tips berkomunikasi via teks ketika kita ingin menggali kebutuhan komunikan customer tanpa merasa dikepoin? Ya, biasanya saya akan menggunakan beberapa magic words. Ya, kan ada beberapa tuh magic words ya, kata-kata ajaib. Jadi seperti tolong, permisi, mohon maaf dan lain sebagainya. Itu saya akan menggunakan kata-kata seperti itu untuk memperhalus maksud dan tujuan dari apa yang ingin saya tanyakan. Ya. Mohon maaf Ibu, kira-kira ya, pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan Ibu seperti apa? Ada mohon maafnya. Ya, sebenarnya sih tidak masalah kalau semuanya kita kepo. Yang tidak boleh itu adalah kita terlihat kepo dan membutuhkan orang lain segera membeli produk kita. Ya. Jadi istilahnya kita itu seperti ngeyel, ya kan? Setiap saat ditanyain. Ya memang ada jedanya. Ya, apalagi kalau dalam yang mungkin saya tahu dalam dunia pelatihan itu biasanya kalau saya follow up ya terhadap customer saya, itu saya follow up-nya itu 2 hari sekali. Kalau semuanya sudah ada permintaan, ya kan mereka masih menimbang 2 hari sekali. Kalau sekarang saya follow up, besok saya follow up, itu biasanya mereka,
kok diuber-uber seperti ini gitu ya. Ya, kalau itu dari saya seperti itu, Pak Sari ya. Jadi gunakan magic words ya, gunakan magic words untuk memperhalus maksud apa yang ingin kita sampaikan. Bahkan ketika kita ingin mengkritik orang lain, kalau seumpamanya disampaikan dengan benar dan diberikan magic words, orang biasanya akan menerima. Ya, sama dengan kita mengepoi orang tersebut. Ya kan, kira-kira produk perawatan apa ya Bu? Mohon maaf, kira-kira produk perawatan apa ya Bu yang Ibu butuhkan saat ini? Ya bisa diterangkan lebih lanjut. Nah, dengan kita mengatakan bisa diterangkan lebih lanjut, itu membatasi diri kita untuk kepo. Ya, biarkan orang lain atau customer kita bercerita. Ya, karena di sini saya akan belok sedikit ke tips penjualan. Ya, karena di sini kan menggali kebutuhan customer, ada kaitannya dengan selling. Saya akan memberikan satu tips untuk rekan-rekan semua. Ya. Selling itu 80% mendengarkan, 10% presentasi, dan 10% closing. Jadi ketika kita menggali kebutuhan lagi, kebutuhan calon customer kita hanya bilang sebenarnya, Ibu mungkin tolong bisa diceritakan apa sih permasalahan dari Ibu. Mungkin tolong bisa diceritakan kondisi Ibu saat ini. Mungkin tolong bisa diceritakan. Ada tolongnya di sana, itu orang lain akan cerita. Ya karena Mbak Sari ini dia di network marketing bidang perawatan wajah. Ya. Jadi, iya Mbak, wajah saya ini tahun 2018 kemarin kusam. Ya, terus saya pakai perawatan di dokter, ternyata tidak bisa. Malah tambah kusem, jadi ada bercak-bercak hitamnya. Terus setelah itu, di tahun 2019 awal, lah kok tambah jerawatan, Mbak? Ya kan jerawatnya tipis-tipis di dahi saya, tapi seketika itu, selang berapa lama, seketika itu jadi jerawat batu, Mbak. Duh, saya sampai bingung. Nah, orang akan lihat. Nah, di sini kita sebagai istilahnya penjual akan tahu, oh iya, tahun 2018 beliau mukanya ada masalah seperti ini. Tahun 2019 ketambahan lagi ada jerawat. Terus setelah itu ada ketambahan lagi jerawatnya menjadi jerawat batu. Oh, ini adalah hal yang cocok. Ya, kalau kita masih mau menggali lagi, sudah Bu, kira-kira itu saja. Ya. Atau ada lagi yang ingin Ibu sampaikan. Nah, itu orang akan bercerita. Jadi tidak seperti dikepoin. Kalau dikepoin, kita selalu bertanya. Nah, itu orang akan apa sih takon, nah, mempunyai feel seperti itu. Mantan nggih, Mbak Sari, saya tidak berusaha untuk menggurui ya jenengan seorang leader ya, ngapunten. Matur nuwun. Siap. Oke, baik. Wah, ini luar biasa ya sesi kali ini. Banyak sekali masukan dari rekan-rekan. Jadi mungkin sebelum kita menuju ke sesi closing dari Mas Tino, ada satu pertanyaan yang menarik nih Mas, dari awal kita ngikut sampai sesi akhir. Memang sesi online komunikasi ini menjadi poin utama saat ini, gitu kan? Di tengah kondisi seperti ini, orang sangat membutuhkan seninya dari online komunikasi, the art of online communication. Kondisinya sangat berbeda. Ada orang yang sudah terbiasa dengan online komunikasi, ada yang harus terbiasa dengan online komunikasi. Nah, mungkin di sini Mas Tino bisa memberikan tips singkat, gitu kan ya? Tips singkat bagaimana kita bijak melakukan online komunikasi, gitu kan? Secara teks, misalkan bagaimana kita menghubungin orang, bagaimana kita bersilaturahim lewat online, misalkan begitu. Atau mungkin karena di sini saya lihat ada beberapa guru yang bergabung, ada juga yang masih mahasiswa, ya. Mungkin ini Mas Tino bisa memberikan sedikit tips gitu kan, bagaimana bijak beronline komunikasi. Mungkin itu Mas Tino. Oke, baik, terima kasih Pak Gun. Tips saya hanya satu, teman-teman semua. Ya, tolong mungkin bisa dicatat ya, tidak usah dicatat, dihafalkan saja. Tetap jaga norma komunikasi. Ya, itu. Karena kita hanya berubah ya, dari yang biasanya kita bertatap muka ya, kita biasanya menyapa langsung assalamualaikum dan lain sebagainya. Selamat pagi, apa kabar, ya kan? Hanya kita terapkan dalam komunikasi online. Biasanya
norma itu yang hilang. Ya, kenapa? Karena mungkin ada banyak informasi yang akan disampaikan. Ya, banyak informasi yang ada disampaikan, tetapi karena tidak nutut waktunya. Kalau semuanya kita langsung berbicara kan lebih enak, tapi karena tidak nutut waktunya, kita akan mengirimkan teks. Nah, biasanya karena banyaknya informasi yang ingin kita sampaikan, maka dari itu kita sedikit menghilangkan norma. Ya, jadi tolong teman-teman, ya, dimanapun kita berada, ya kan, komunikasi ini tetap dijaga normanya, ya, baik offline maupun online, ya, itu supaya bisa terjadi komunikasi efektif, ya, yang mana tidak ada salah persepsi, salah makna antara komunikator dan komunikan. Ya, itu tips dari saya. Sangat-sangat simpel. Kadang kelewatan, ya kan? Kadang kelewatan. Lama tidak berjumpa, ya kan? Terus tiba-tiba bilang, "Hey, apa kabare?" Kadang-kadang salamnya lupa. Kalau sama teman dekat monggo, tapi kalau sama klien sangat-sangat tidak disarankan, ya. Itu kalau teman dekat biasanya langsung status, ya, langsung kita komen, "Wo, enak ya kan? Masang status sahur atau buka, enggak masalah. Tapi kalau dengan orang-orang yang belum dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin mempunyai hubungan bisnis dengan kita, tetap jaga norma komunikasi. Ngoten Pak Gun? Siap. Wah, luar biasa ini ya sesi kali ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sesi sudah kita ikutin dan mungkin sebelum diakhiri, ya kan, saya mohon nanti ada salah satu tantangan untuk rekan-rekan sekalian yang peserta hari ini untuk Art of Online Communication. Yang belum masuk grup, silakan masuk grup lewat Bitly yang sudah disediakan. Dan di situ silakan Anda menuliskan kesimpulan versi Anda ya, untuk The Art of Online Communication saat ini, ya. Dan kita akan pilih satu atau dua apa istilahnya ya, kesimpulan terbaik nanti yang akan diberikan hadiah khusus dari kita, DIC dan Mas Tino. Nanti kita akan coba berkolaborasi sebagai wujud atensi kita kepada kegiatan kali ini. Intinya di sesi ini atau di tengah pandemi seperti ini, jangan berhenti untuk melakukan aktivitas, tetap kreatif, tetap inovatif, lakukan yang terbaik, tetap jaga kesehatan, dan terus berbagi. Insya Allah kita akan coba terus istiqomah untuk menjalankan kegiatan seperti ini. Karena di era pandemi ini yang kita butuhkan saat ini adalah share, share, dan share. Ya, salah satu guru saya mengatakan bahwa kasih, terima, terima, terima. Begitu kita memberikan sesuatu, pasti kita akan menerima sesuatu. Apapun itu, kita tidak pernah tahu. Sehingga bagilah apa yang bisa Anda bagi, dan biarkan Allah yang mengatur apa yang akan Anda terima nanti. Mungkin itu, di sesi selanjutnya kita akan cari pembicara hebat lagi, gitu kan ya. Mungkin Mas Tino, 5 menit, closing statement dari Mas Tino, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Gun. Ya, mungkin tidak ada 5 menit, ya, hanya satu kalimat dari saya. Orang lain akan sangat mudah melupakan nama dan siapa kita, tetapi mereka tidak akan lupa perasaan mereka ketika bertemu dengan kita. Ya, itu. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, usahakan teman-teman berkomunikasi dengan baik. Ya. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi label pada teman-teman semua. Ya. Oh iya, ketika saya bertemu dengan Mbak Sari, orangnya supel, orangnya ramah. Oh, saya ketika bertemu dengan Pak Gun, orangnya sangat atraktif. Oh, ketika saya ketemu dengan Pak Jupiter, oh, orangnya sangat sopan sekali. Oh, ketika saya bertemu dengan Mas Khairil, oh, orangnya sangat fun sekali. Ya. Bahkan ketika beberapa tahun nanti tidak ketemu, ketika bertemu di Transmart, Mas sampean iki sapa ya jenenge, aku eling, aku tahu ketemu mbek sampean. Itu intinya komunikasi, teman-teman. Ya. Buat orang lain merasakan kenyamanan ketika berkomunikasi dengan Anda. Matur nuwun sangat. Siap, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Tino. 2 jempol buat Pak Tino. Ya, baik. Orang akan mudah melupakan nama kita, tapi orang tidak akan pernah lupa
apa yang dirasakan pada saat awal bertemu dengan kita. Jadi tetap jaga kekuatan komunikasi kita untuk siapapun. Kata-kata bijak dari Gus Tino hari ini, ya rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri, ya bahwa saya perkenalkan sedikit tentang DIC. DIC adalah lembaga profesi kewirausahaan yang ada di Jalan Larangan nomor 31, Candi, Sidoarjo. Jadi monggo mungkin ada tetangga, saudara, adik yang memang ingin menjadi wirausaha muda, DIC bisa menjadi salah satu jujukan untuk informasinya. Ya, karena di DIC hanya dengan kuliah 2 tahun, di situ ada proses layanan penempatan kerja dan pinjaman modal usaha sampai menjadi startup bisnis. Kita coba kondisikan untuk menjadi wirausaha muda Sidoarjo dengan aturan-aturan yang sudah ada di sana. Monggo rawuh di sana cara cari informasi, dan kita tetap buka dan juga ada pendaftaran online kalau nggak salah. Baik rekan-rekan sekalian, bahagia sekali rasanya hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan. Sebelum kita akhiri, mohon izin untuk seluruh kameranya dihidupkan, kita akan foto bersama dulu, gitu kan? Karena nggak asik nanti kalau fotonya tidak ada, gitu kan ya. Nah, jadi kameranya dihidupkan semuanya. Nah, oke, mohon izin masih ada Pak Musaki, ya, ada Mbak Dia Wulan, gitu kan. Hari ini ada 11 partisipan ini ya. Tuwaga, Fatma, Namjupan, Lanlo 11. Oke, baik. Ya, baik. Kita foto dulu. Oke, 2 jempol diangkat. Ya, 2 jempol diangkat. Oke, biar kita kelihatan. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sukses buat kita. Sampai jumpa kembali. Tetap gabung di grup yang sudah ada. Ya, kita akan cari bicara lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah, stay home, ya, tetap kreatif, inovatif, dan terus responsif dengan segala kegiatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat rekan-rekan semuanya, selalu sehat. Oke. Sukses. Oke, sami-sami. Matur nuwun Coach Tino untuk hari ini yang luar biasa. Sampai berjumpa kembali di sesi yang lain. Siap. Oke. Monggo. Thank you.